Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Syahroesi dengan NIM 232180150150. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di alun-alun Kutoarjo, tepatnya pada hari Minggu di Car Free Day. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan mendongeng di tempat umum. Bagaimana kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Halo teman-teman. Halo. Pada pagi hari ini Kak Faiz akan mendongeng tentang kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan yang sangat asri terdapat kancil yang sangat cerdik dan pandai berbicara. Kancil ini selalu menggunakan kecerdikannya dan akalnya untuk mengatasi berbagai masalah yang ia hadapi. Suatu hari, persediaan makanan di hutan tempat tinggalnya mulai habis. Kancil pun kebingungan untuk mencari makanan. Pohon buah yang sudah tidak lagi menghasilkan buah dan rumput-rumput yang biasa ia makan sudah mulai kering dan tidak mulai tumbuh. Kancil merasa sangat lapar dan ia kebingungan kalau tidak ada buah-buahan dan rumput-rumputan. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera menemukan makanan, kancil akan kelaparan dan bisa mati. Kancil pun memutuskan untuk pergi ke hutan sebelah untuk mencari rumput dan buah-buahan yang bisa kancil makan. Ia pun memutuskan pergi ke hutan di seberang sungai. Ia pernah mendengar bahwa di sana terdapat banyak pohon yang sangat lebat dan buah-buahan yang sangat banyak. Makanan di sana melimpah dan kancil pun tertarik ingin ke sana. Namun, sungai yang memisahkan kedua hutan itu terdapat buaya-buaya yang sangat ganas. Sungai itu memang terkenal sebagai tempat tinggal buaya-buaya yang suka memangsa hewan-hewan yang berani mendekati air atau sungai di sana. Kancil pun berjalan memutari hutan untuk mencari makanan, tetapi tidak mendapatkan apapun. Kancil pun duduk di bawah pohon sambil memikirkan cara untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia berpikir keras hingga akhirnya sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Aku tahu harus berbuat apa. Buaya-buaya itu pasti bisa kuakali, gumamnya sambil tersenyum. Keesokan harinya, kancil berjalan mendekati tepi sungai. Ia berdiri di tepi sungai untuk melihat suasana dan mencari ide yang sangat cemerlang itu. Di pinggir sungai, kancil pun memanggil dengan suara lantang. "Hei buaya, keluarlah kalian, ada yang ingin kubicarakan." Tak lama kemudian, air sungai berguncang dengan deras. Seekor buaya besar muncul ke permukaan. Buaya-buaya itu menatap kancil dengan mata tajam dan penuh curiga. "Apa yang kau ingin lakukan di sini, kancil? Jangan harap kau bisa lolos jika sudah berada di dekat sungai ini," kata buaya dengan suara lantang dan menggeram. Namun, kancil tetap tenang. Ia memasang wajah ramah dan tersenyum. "Oh, tenang, wahai buaya yang gagah perkasa. Aku datang bukan untuk melawan dan mengganggu kalian.
Aku justru membawa kabar baik untuk kalian semua. Buaya pun tidak jadi marah. Buaya merasa heran dengan perkataan Kancil. Kabar baik? Apa maksudmu, Kancil? Jangan berbohong padaku, katanya dengan nada curiga. Kancil tertawa kecil. Aku tidak bohong, hehehe. Aku datang ke sini dengan utusan Raja Hutan. Raja ingin memberikan hadiah berupa daging segar yang sangat banyak untuk kalian. Namun sebelum aku menyerahkan hadiah itu, aku harus menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Coba buaya, panggilkan teman-temanmu, kata Kancil. Dalam waktu singkat, puluhan buaya muncul di dalam air. Mereka merasa bangga karena akan mendapatkan perhatian dari sang Raja Hutan. Jadi apa yang harus kami lakukan, Kancil? Tanya buaya yang pertama. Kancil tersenyum melicik, tetapi ia menyembunyikan niat yang sebenarnya. Begini, aku perlu menghitung jumlah kalian satu persatu. Agar lebih mudah, kalian harus berbaris dari ujung sungai ke sungai seberang. Dengan begitu, aku bisa menghitung kalian tanpa ada yang terlewat, jelas Kancil. Tanpa rasa curiga, buaya-buaya pun menuruti permintaan sang Kancil. Mereka berenang ke permukaan dan membentuk barisan panjang dari tepi sungai ke tepi lainnya. Kancil berpura-pura kagum melihat mereka. Wah, kalian memang luar biasa. Aku akan menghitung sekarang, katanya sambil melompat ke punggung buaya yang pertama. 1. Kancil menghitung sambil melompat ke punggung buaya berikutnya. 2, 3, 4. Lalu ia terus melompat dari buaya ke buaya lain. Semakin mendekat ke tepi seberang, para buaya diam saja. Rasa bangga dihitung oleh Kancil. Ketika Kancil melompat ke tepi sungai seberang, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Terima kasih wahai buaya yang sangat baik hati. Karenamu aku bisa menyeberang sungai ini. Sampai jumpa lagi, serunya dengan nada mengejek. Para buaya yang baru menyadari bahwa mereka tertipu segera marah besar. Kancil licik, kembali ke sini. Kami akan menangkapmu, teriak mereka dengan geram. Namun Kancil dan buaya tidak akan bertemu lagi. Kancil pun menjawab dengan keras, aku hanya menggunakan akalku untuk bertahan hidup. Maafkan aku ya, semoga kalian tetap sehat dan kuat. Kancil pun masuk ke hutan dengan aman, langsung mencari makanan yang segar-segar di hutan seberang. Ia menemukan banyak pohon buah yang penuh dengan buah matang dan segar. Dengan lahap, ia pun memakan semua rumput dan buah-buahan yang ada di situ sambil tertawa kecil, mengingat kepandaian yang berhasil menipu para buaya. Di sisi lain, para buaya hanya bisa menyesali kelengahan mereka. Mereka berjanji dalam hati bahwa mereka tidak akan membiarkan Kancil menipu mereka lagi. Tamat. Pesan moral yang dapat diambil, kepintaran dan akal yang cerdas dapat mengatasi masalah yang besar. Namun, gunakan kecerdikan dengan bijak. Jangan sampai merugikan pihak lain karena kepercayaan yang rusak sulit untuk diperbaiki. Terima kasih teman-teman.